Hati komedian Nunung kini tengah dipenuhi rasa kebahagiaan yang luar biasa indah. Ia setelah menghadapi perjuangan besar melawan penyakit yang dideritanya, pada bulan Maret 2024 ini, Nunung telah dinyatakan bebas dari kanker selama 1 tahun. Rona bahagia pun terpancar jelas di raut wajah sang komedian kondang. Terlebih pada bulan suci Ramadan ini, Nunung telah menjalani aktivitasnya secara normal kembali. Kebahagiaan itu pun kian dirasakan Nunung setelah dokter yang memeriksanya telah menyatakan bahwa tidak ada penyebaran kanker sama sekali di tubuhnya. Nunung pun mengakui bahwa pasca sembuh dari kanker, kini telah banyak terjadi perubahan dalam hidupnya. Contohnya, ia semakin menjalani hidup dengan mementingkan kesehatan. Lantas, apa sajakah perubahan-perubahan baru dalam diri Nunung? Serta bagaimanakah pula Nunung menanggapi berita indah dari dokter? Senang lah, pastinya senang, bahagia kan karena memang aku hobinya kerja. Kalau nggak kerja malah stres. Senang mereka juga pada senang semua ngeliat aku udah bisa aktivitas lagi, udah ya senang. Cancer itu kan memang nggak boleh stres ya. Musuhnya cancer itu stres. Jadi memang harus happy kalau ada pekerjaannya dilakukan. Alhamdulillah baik, semuanya udah selesai pengobatannya, kemonya juga udah selesai dan alhamdulillah dari dokter onkologi juga kemarin dapat kabar nggak ada penyebaran. Alhamdulillah. Aku dari awal sakit aja aku udah nerima kok Mas, nerima penyakit itu, aku ikhlas, aku pasrah. Karena memang saya minta sama Tuhan, Tuhan kau beri aku sakit. Berarti kau juga yang harus menyembuhkan, ternyata aku disembuhkan gitu loh. Jadi ya dari awal memang harus bisa menerima, udah sekarang aku bisa menerima, terus ikhlas, apa ya akhirnya semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah baik. Ya, pastilah perubahan gaya hidup pasti bisa, kayak begadang dikurangin, terus yang jelas nggak deket-deket orang yang rokok, terus makanan yang mesti harus banyak jus-jus gitu ya, karena untuk kulit ya. Karena kalau kemo itu kan yang diserang kulit sama kuku apa itu ya, jadi dibanyakin jus gitu aja. Jadi yang ringan-ringan dan dokter pun nggak menyarankan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalau pantangan makan dari dokter enggak ya, cuman ya kita mesti waspada aja, udah nggak seperti dulu lah gitu. Ya alhamdulillah saya lebih sehat, otomatis lah gitu loh. Otomatis jadi dulu rambutnya tipis, sekarang tambah rebo gede tumbuhnya itu yang semua itu jadi bagus, kulit juga alhamdulillah nggak gosong-gosong. Tidak dapat dipungkiri, sejak dulu Nunung memang dikenal sebagai sosok wanita tangguh dan pekerja keras. Buktinya, nama Nunung telah ramai berlalu lalang di dunia komedi sejak tahun 1980-an, kala dirinya tergabung dalam grup lawak Sri Bulat. Hebatnya, semangat tinggi Nunung untuk bekerja membuatnya berniat untuk terjun langsung mencari nafkah seminggu setelah operasi kemoterapinya selesai dilakukan. Meskipun ia tetap harus menuruti masukan dari sang dokter. Lantas, apa yang menjadi alasan Nunung memutuskan langsung bekerja ketimbang beristirahat selama proses penyembuhan? Aku setelah operasi cuman libur 1 minggu ya. 1 minggu aku udah aktivitas banget, langsung kerja tancap tiap hari aku kerja. Sempat nanya ke dokter juga ya? Dok gimana kalau aku ada kegiatan? Nggak apa-apa, nggak masalah kata dokter. Terus aja Mbak Nunung gitu, ya udah aku. Dan alhamdulillah memang karena aku kerja aku happy, terus ya udah karena secara medis juga aku udah rutin aku jalanin, aku juga apa kata dokter ya aku ikutin gitu ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Ya makanya itu aku lagi aktif di TikTok, makanya aku dikontrak salah satu perusahaan sih di TikTok. Jadi aku buat jualan itu ya. Itu kan termasuk aktivitas ya gitu. Walaupun makanya aku juga alhamdulillah sih dapat pekerjaan yang tidak tenaga ya, tidak menguras tenaga karena cuma ngobrol, ngoceh gitu-gitu aja, nggak yang lari ke sana lari ke sini enggak. Ya alhamdulillah rezekinya sudah diatur sama Allah. Nih kamu setelah sakit kerjamu harus duduk dulu. Ya kalau ada keluhan masih sih ya, karena justru yang dikeluhkan itu bukan yang dioperasinya. Di tempat kemarin ada selang yang masuk buat ngeluarin cairan dari dalam kayak darah itu kan, itu
itu kan sampai beberapa minggu dipasang terus kan, sampai aku pulang masih dipasang kan. Nah itu pernah sempat infeksi dalam, jadi disedot cairannya, dikeluarin cairannya. Itu yang agak mengganggu kemarin. Jadi kalau tempat operasinya sama sekali udah cantik banget sih, cuman justru kemarin ada kendala di itu ya, yang di selang. Tapi alhamdulillah udah diobatin, sekarang udah sembuh. Karena kalau aku cerita dulu, kalau cerita kemo tuh gimana sih, mual, aku sih nggak ada mual sama sekali. Sampai detik ini aku nggak ada mual, alhamdulillah nggak ada mual sama sekali. Cuman aku memang mungkin beda-beda ya, aku cuma di tulang terus kayak di kuku tuh biru-biru semua kan, terus kayak di tulang itu kayak liu kayak mau lepas dari tempatnya gitu. Aduh. Itu di kemo pertama Itu kedua. kayak tuh kemo pertama kedua, setelah kemo ketiga keempat kelima udah biasa. Karena yang kemo ke satu kedua itu memang kemo apa ya, 2 liter ya Pak ya, 8 jam 2 liter yang Memang dimasukkan untuk tujuannya mengecilkan untuk nembak si benjolan agar turun ke bawah. Jadi kemonya emang agak keras. Berbicara soal bahaya stres selama mengidap penyakit kanker, jika ditarik ke belakang, Nunung sendiri pernah mengakui bahwa penyakit kanker payudara yang diidapnya merupakan sebuah tamparan keras baginya. Bagaimana tidak? Kala dirinya mendapatkan diagnosa, wanita kelahiran tahun 1963 itu memang telah memasuki usia senja. Tak main-main, Nunung pun sempat menyuarakan sebuah ungkapan yang menyayat hati karena baginya penyakit itu seakan menyeretnya ke titik terendah dalam hidupnya. Bisa dibayangkan pastinya, apalagi penyakit itu sempat memaksa Nunung untuk tetap tegar menyaksikan satu persatu rambut indahnya jatuh setelah dipangkas habis pasca menjalani kemoterapi. Dan seperti inilah cerita Nunung yang pada saat itu dilanda perasaan nestapa yang memenuhi hatinya. Awalnya itu kayak orang masuk angin, sering dahak gitu loh. Terus dikerokin. Di sini tuh kayak ditusuk-tusuk gitu loh. Terus kerokin hilang, tapi gitu muncul itu lagi. Yang aku khawatirkan tadinya itu jangan-jangan apa jantung ya, makanya aku cek jantung. Sempat periksa ronsen jantung, semua cek jantung. Alhamdulillah jantungnya baik, nggak ada masalah. Terus apa ya, aku raba-raba sendiri. Tiba-tiba kok nemuin kayak benjolan gitu loh. Itu terus udah dalam pikiran aku kena nih aku udah gini, karena memang ada genetik kanker di keluarga aku itu kan tinggi ya, ada bapak, ibu, kakak, tante semua banyak yang kena kanker. Cuman aku masih positif thinking aja itu sebelum pemeriksaan Februari ya, jadi masih 5 bulan aku tahan. Cuman lama-lama akhirnya jadi gede gitu. Wah ini nggak bisa diam, nggak bisa tinggal diam. Akhirnya aku cerita sama suami, cerita sama keluarga, ya disarankan ke dokter. Nah aku kebetulan datang ke dokter tempat dulu yang operasi kakakku. Nah dokter kalau dokter sih udah yakin, cuman kan tidak berandai-andai, masih harus ada tahap-tahap pemeriksaan. Ada beberapa kali ya 12 kali pemeriksaan lah, ada mamografi, ada biopsi, ada PET scan, ada banyak banget, ronsen paru, ada ini semua indikasinya ke kanker. Kebetulan memang aku ada riwayat kan panic attack ya. Panic attackku memang sudah parah sekali ya. Aku pernah berobat sampai 1 tahun itu nggak lepas obat ya, dari panic itu tahun berapa itu. Cuman alhamdulillah sekarang sih sudah agak mending. Tapi aku masih konsultasi sama psikiater, masih sampai sekarang masih gitu. Memang aku ada panic. Nah waktu itu kalau ataupun aku nggak ada panik, semua orang kalau tiba-tiba didiagnosa nggak usah kanker lah, sakit aja pasti yang kena psikisnya dulu kan, mentalnya yang diajar, apalagi kanker pasti mentalnya yang kena. Ya pasti, iya. Sempet kena juga aku. Ya pastilah kepikiran lah, kanker itu pikirannya udah gimana, udah kayak buntu gitu. Tapi ya akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan mungkin banyak support dari teman, terutama keluarga, suami, semua support, semua ya akhirnya belajar untuk bisa menerima dulu. Nah akhirnya aku bisa, oh ya udah aku bisa menerima.
karena cancer itu masih bisa diobatin, apalagi masih yang dini gitu. Ya akhirnya aku bisa nerima semuanya, dan aku belajar ikhlas, aku belajar pasrah, aku belajar apa ya, ya walaupun sebenarnya ikhlas, pasrah, sabar itu kan hal yang paling berat itu ya, tapi paling enggak aku belajar itu. Ya akhirnya sampai sekarang ya sudah, aku terima, aku sekarang berobat, aku pengen sehat, aku pengen sembuh.